keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Kamu sama anak. Hari ini jam 1 harusnya kalian tetap semangat. Tidak boleh malas. Pagi-pagi kemarin jam 9 kita akan buat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kalau buku namanya aturan. Ya, kalau aturan dibuat hanya satu arah dari buku. Tapi kali ini kita buat namanya keyakinan kelas. Jadi nanti kamu yang akan membuat ini. Ya, apa saja yang ada di hatimu, di pikiranmu terkait untuk kemajuan kelas kita, keyakinan kelas kita. Nanti silakan kalian tulis akan dulu bagikan kertas keyakinan ini. Nah, silakan nanti tulis di sini apa yang kamu inginkan terkait kelas kita yang nantinya akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Silakan sediakan buku. Ini juga tidak masing-masing anak guru bagikan satu. Silakan nanti ditulis kamu harapannya kelas kita mau seperti apa. Ya, masing-masing di sini tidak jauh banyak teman. Ya, silakan. Ya kan tulis, jangan banyak. Itu tidak. Silakan kalian tulis sesuai dengan hati nuranimu sendiri. Bisa menanyakan ke teman nantinya keyakinan kelas ini akan kita sepakati bareng-bareng dan kalian harus bertanggung jawab dengan apa-apa yang sudah kita sepakati bersama. Gunakan kalimat-kalimat yang positif ya demi kebaikan kelas kita. Ya silakan mulai kamu pilihkan. Oh jangan boleh apa-apa nanti pokoknya ya. Nah silakan saya mau kelaskan sih. Nah gimana ya keyakinan kelas untuk kelas kita? Saya mau kelaskan kok Pak. Ini boleh silakan terserah. Kelasnya ininya bersih, ininya rapi, saling menghormati. Kelasnya seru misalnya ya. Terus misalnya lagi tidak boleh lagi marah-marah, tidak boleh berantem. Semua tulis sesuai dengan harapanmu sendiri-sendiri. Nantinya kelas kamu akan seperti apa? Kita laksanakan kegiatan kelas, kamu sepakati, kamu laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke. Setelah ini nanti kita pilih ya, kira-kira kegiatan kelas apa saja yang akan kita sepakati. Nah nanti semua anak meminta untuk menyepakati dengan cara apa pakai tas boleh. Nah artinya kamu sudah menyepakati apa yang harus bertanggung jawab. Tidak usah buru-buru dipikirkan lagi. Kira-kira untuk kedepannya kelas kita seperti apa ya? Nah nanti kita akan bareng di sini. Ya apa-apa yang ingin kamu harapkan dari kelas kamu itu boleh berlari, boleh rumput ya terserah, satu boleh, kalau ada yang ingin lebih dari satu juga boleh, tinggal minta lagi ke guru kalau yang ingin lebih dari satu demi kebaikan kelas kita, kenyamanan kelas kita, nanti jadi belajarnya tenang, bahagia tidak boleh berkata kasar, boleh berkata kasar, ya laki-laki berkata kasar, tulis saja boleh, ya silakan boleh untuk teman yang lain boleh, untuk diri sendiri juga boleh. Semangat mengikuti pelajaran. Nanti ya, sambil menunggu kamu, silakan kamu baca dulu hasil dari tulisanmu kira-kira sudah sesuai dengan harapannya kamu. Nah, tentunya kesepakatan anak keyakinan kelas ini kamu tulis hasil yang baik. Sudah? Semuanya sudah bawa satu kalimat untuk keyakinan kelas kita sudah? Nanti dari hasil yang kamu tuliskan, nanti beberapa akan diminta untuk dibacakan. Selanjutnya nanti kalian tempel hasil dari keyakinan kelas yang sudah kalian buat fiksi ya. Setelah itu nanti kita akan berubahnya menjadi kalimat positif ya, dirubah menjadi kalimat positif, oke? Supaya nanti lebih baik lagi. Untuk yang terakhir nanti dari hasil keyakinan kelas, kalian bisa buat dalam bentuk poster ya. Kita tempel di kelas kita, kira-kira sih kelihatan, posisinya kelihatan, misalnya di sebelah sana, setiap kamu masuk kelihatan. Belajar dengan semangat, oh berarti aku harus belajar dengan semangat dan seterusnya ya. Kita bisa lihat setiap hari ya. Sudah? Coba guru kita salah satu untuk membaca.
dari belakang intinya boleh. Ayo. Ayo. Tanya. Lanjut dulu. Ini selanjutnya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita bagi kata positifnya apa? Namanya tidak membuang sampah pada tempatnya. Kita bisa ya. Nah ini ya, kita sini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita tadi buang sampah pada tempatnya. Kemudian ada lagi di sini tidak boleh mengejek teman salah. Tidak boleh mengejek teman. Bentuknya macam-macam ya. Asal, mengatakan uang, mandani, termasuk tidak boleh mengejek teman. Semangat. Kurang ini? Ambil. Tidak boleh mengejek teman. Ambil. Nah, ya. Di sini tidak boleh mengejek teman. Di sini ada berapa? Tidak mengejek teman. Ya. Tidak boleh membuli. Aku tidak masuk. Mengejek teman. Tidak boleh bertengkar. Nanti kalau sudah mengejek lama. Ya. Kemudian tidak boleh berkata kasar atau satu atau dorong. Semangat. Satu dorong. Yakin? Yakin. Oke, pulang biar kita sekali. Aduh, yang paling banyak ya. Tuliskan tidak boleh berkata kasar atau tidak boleh berkata dorong. Lanjut. Sudah sama. Sudah begitu langsung aja buang sampah. Tidak boleh makan saat sedang pelajaran. Ada berapa yang ada? Sepertinya kalau seperti itu memang ya tidak boleh dilakukan masa sedang belajar atau makan. Satu dorong. Saya lagi satu dorong. Ini tidak boleh makan, tidak boleh makan ya. Saling menghormati dan menghargai. Satu dorong. Nah, ini berpakaian rapi. Satu dorong. Sama. Memperhatikan ketika guru sedang mengajar. Satu dorong. Kemudian, lagi yang ya. Tidak boleh menggunakan baju sudah tadi ya, pakaian rapi. Tidak boleh mengajar saat belajar sudah. Di rumah harus tidak mengecek ya, saya menghormati juga sudah. Tidak boleh berisik. Ini kelasnya bersih dan rapi. Setuju? Ini salah satunya sudah dari Reva. Pada sampingnya harus. Yo, pada sampingnya harus pernah. Iya, jam-jam kerja tadi kan harus. Buang sampah sudah. Sopan terhadap guru. Boleh. Ya, sudah ya. Boleh sudah buang sampah, boleh buang sampah kata-kata. Ya, ini semua sudah kami bagikan oleh yang sudah. Setuju ya itu? Semangat. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini kaitannya dengan apa? Kalau buang sampah. Iya, dengan kebersihan. Kita harus menjaga kebersihan. Tidak boleh mengecek teman apa ini? Kalau tidak boleh mengecek teman apa sampah? Nah, harus saling menghormati, menghargai, kasih sayang ya. Kasih sayang iya harusnya kasih sayang. Kasih sayang itu bentuknya bukan sana. Di rumah umur bermakan sana itu kasih sayang. Terus tidak boleh berkata kasar. Sekali ya. Dan ya, kita pilih yang ini. Lanjut. Sekarang makan jajan sambil belajar. Semangat. Makan jajan kalau sudah istirahat atau pada saat mengisi ya. Lanjut. Saya mau kembali sudah. Menjaga fasilitas kelas. Apa-apa yang ada di kelas tidak boleh dirusak. Termasuk mandi tubuh bagian atas. Ini kan sudah jaga sudah ya. Kemudian berpakaian rapi juga sudah. Oh, sopan satu dengan sesama tadi dan selanjutnya ini nanti akan kita buat dalam bentuk poster ya. Setelah kita buat dalam bentuk poster, kita kamu menyepakati hasil dari kesepakatan kelas yang sudah ditentukan. Nanti ini kita bahas Reva, kita tolong kita ganti dan kita sepakati bersama. Silakan kalian maju satu-satu untuk memberi atau menandatangani hasil keyakinan kelas ini. Ayo, jangan bicara maju kalian.
Selanjutnya kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah menjadi keyakinan kelas kita. Semangat! Ini kita buat bersama-sama. Kita harus bertanggung jawab untuk kegiatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SD Negeri 1 Macetangan yang saya hormati, Bapak Ibu guru serta karyawan SD Negeri 1 Macetangan yang saya hormati. Mengganggu waktunya Bapak Ibu sekalian, untuk kegiatan kali ini saya akan mendefinisikan terkait dengan budaya positif. Terkait budaya positif yang akan kita lakukan di SD Negeri 1 Macetangan. Langsung saja nih Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, terkait dengan disiplin positif, sebenarnya ini sudah biasa kita terapkan, cuma mungkin sedikit berbeda terkait kalimatnya. Di kurikulum 2013 sudah ada, sekarang kurikulum merdeka kita menamakannya dengan disiplin positif. Apa sih disiplin positif itu? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi di sini bukan guru yang mengontrol murid, Bapak Ibu. Di sini dari diri anak sendiri yang berperan untuk mengontrol dirinya sendiri. Disiplin positif mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nanti akan saya share terkait nilai-nilai kebajikan untuk pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini pas sekali dengan waktu-waktu kita di awal tahun ajaran 2023-2024. Masih terkait dengan disiplin positif. Disiplin positif dapat mengarahkan dan mengontrol anak dalam setiap tindakan sehingga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, dan hukuman. Jadi berasal dari dirinya sendiri. Motivasi internal, bukan eksternal. Yang selama ini kita sudah lakukan sebenarnya kurang tepat, Bapak Ibu. Ada pemberian hukuman, pemberian ujian, ribet berupa barang, itu juga sebenarnya kurang tepat. Ini terkait dengan materi disiplin positif ini. Kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, di dalam disiplin positif yang kita harapkan itu yang ini Bapak Ibu, motivasi yang intrinsik dari dalam diri siswa. Caranya bagaimana? Nanti kita sampai di perilaku kontrol dan segitiga restitusi. Untuk motivasi ekstrinsik ini dari luar, ini sering saya sendiri masih melakukan ini, itu kita harus menghindari namanya hukuman. Jadi misalnya anak tidak mengerjakan PR,
kita beri anak supaya mengerjakan PR di luar ruangan. Itu maksud ini Bapak Ibu. Sebenarnya itu kurang tepat. Kemudian motivasi intrinsik yang berikutnya, imbalan atau ujian. Itu juga sebenarnya maksud kita baik nih supaya anak punya motivasi, tapi sebenarnya ini tidak masuk di dalam nuraninya anak. Mereka melakukan hanya untuk mendapatkan sebuah imbalan dan ujian. Nah, ini yang diharapkan dari anak-anak sekarang, dari profil belajar Pancasila itu mempunyai motivasi intrinsik dari dalam diri anak tersebut, yakni ini menjadi orang yang merdeka. Mereka menginginkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, posisi kontrol seorang guru ada 5, Bapak Ibu. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Manajer di sini tidak hanya kepala sekolah, tapi semua guru di kelasnya harapannya nanti bisa memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Yang pertama, posisi penghukum. Ini contohnya seperti tadi, anak tidak melakukan suatu pekerjaan mendapat hukuman. Ini kurang baik Bapak Ibu. Kemudian pembuat rasa bersalah. Misalnya dengan tindakan Bapak Ibu yang pura-pura diam sehingga anak sampai di rumah terpikirkan terus, itu termasuk pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi sebagai teman. Nah, ini sudah mulai baik Bapak Ibu. Posisi kita bisa sebagai teman, agar anak menjadi lebih dekat dengan kita bisa saling bertukar pikiran. Cuma sekarang kita harus tahu batasan sebagai teman dengan posisi kita sebagai guru. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau. Sebagai pemantau di sini kita hanya seolah-olah mengawasi tapi tidak memberikan solusi. Yang diharapkan di sini adalah kita sebagai manajer. Manajer itu bisa memposisikan sebagai teman maupun sebagai pemantau. Bisa menyelesaikan masalah tanpa menghukum anak. Itu sebagai manajer. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, terkait posisi sebagai manajer. Terkait posisi sebagai manajer di sini, guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan sendiri di situ. Yang saya garis bawahi di sini, bagaimana murid bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi bukan kita yang mendukung, tapi kita berusaha supaya anak tahu kira-kira apa yang sudah dilanggar, bagaimana cara mengatasinya. Motivasi intrinsik di sini akan muncul. Kita lanjutkan. Masih sebagai manajer. Posisi manajer mengacu pada restitusi. Restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada dirinya sendiri, tanpa hukuman, tanpa konsekuensi. Bapak Ibu, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Sekarang harapannya dari pendidikan kita itu tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi, tapi menyelesaikan masalah dengan yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini di sini anak tidak boleh dihukum.
Jadi kita tanyakan, misalnya ada anak terlambat, kenapa kamu terlambat? Apa alasannya? Kira-kira itu sudah melanggar keyakinan kelas atau belum? Hanya seperti itu. Caranya bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi? Seperti itu Bapak Ibu. Beberapa tahapan dalam segitiga restitusi. Kemudian tujuannya apa sih segitiga restitusi itu? Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah ini Bapak Ibu, contoh segitiga restitusi terkait dengan 3 tahapan tadi. Ada menstabilkan identitas, validasi kesalahan, dan menanyakan keyakinan. Posisi di sini anak benar-benar harus dimanusiakan, tidak boleh ada tekanan sedikit pun di sini. Menstabilkan identitas tadi contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, seperti itu. Oke, tidak langsung kita jas. Kenapa terlambat? Seperti itu tidak boleh. Ya, ini dengan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan, temanmu juga pernah terlambat, nah seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu guru tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari bagaimana solusi dari permasalahan ini. Itu di tahap menstabilkan identitas. Kemudian di tahap yang ketiga, validasi kesalahan atau validasi tindakan yang salah. Di sini padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu datang terlambat. Seperti itu. Ini contohnya. Beberapa kalimat yang bisa menunjukkan terkait tahapan di validasi kesalahan. Di tahapan yang ketiga di sini menanyakan keyakinan. Itu perlunya Bapak Ibu di awal tahun ajaran kita di kelas masing-masing harapannya ada keyakinan kelas yang dibuat. Monggo nanti yang kelasnya belum ada keyakinan kelas kita buat dulu untuk menerapkan segitiga restitusi. Jadi pada saat ditanya, anak tahu kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar. Misalnya terlambat berarti disiplin, nah berarti sudah melanggar keyakinan kelas, poin disiplin. Di sini contohnya pertanyaannya di sini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati terkait keyakinan. Kamu mau jadi orang yang seperti apa jika nantinya sudah menjadi orang yang bertanggung jawab. Itu ada di menanyakan keyakinan. Ini 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu, di awal tahun kita harapannya membuat namanya keyakinan kelas. Ini masuk dalam kegiatan sekarang, masa pengenalan lingkungan sekolah, pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini apa? Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas dibuat bersama-sama oleh guru dan murid, bukan aturan ya Bapak Ibu. Kalau aturan itu hanya satu arah dari guru saja. Sedangkan kalau keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama dengan siswa. Jadi siswa ini menginginkan kelas yang seperti apa, impiannya untuk kelasnya seperti apa, nanti dituliskan bersama kemudian disepakati. Ini yang namanya keyakinan kelas, bukan aturan, bukan hanya guru yang membuat, tapi melibatkan murid dan guru. Contohnya di sini, contoh keyakinan kelas bertanggung jawab. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Misalnya tidak boleh marah-marah, ya, jangan memakai kata tidak.
Di sini contohnya lagi mengerjakan tugas piket. Kemudian bersikap sopan, menghormati guru, saling tolong menolong, kemudian bersikap jujur, dan seterusnya. Diusahakan untuk keyakinan kelas jangan terlalu banyak Ibu-ibu. Beberapa poin saja yang penting anak bisa memaknai dan bisa bertanggung jawab dengan kesepakatan yang sudah dilakukan. Ibu-ibu, saya tambahkan sedikit terkait dengan perbedaan antara hukuman, restitusi, konsekuensi. Nah, Ibu-ibu, terkait perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini yang kita lakukan ke peserta didik kita itu termasuk yang mana? Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Apa sih hukuman yang seperti apa? Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, seperti misalnya karena tidak membawa topi, misalnya anak suruh membersihkan atau suruh berdiri menghadap bendera, itu termasuk ini hukuman. Tidak mengerjakan PR, suruh membersihkan WC. Kalau anak-anak SMP, SMA itu sering sekali, dulu saya juga pernah mengalami, kalau terlambat suruh membersihkan halaman sekolah. Ini termasuk hukuman. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang, ya, jadi tidak boleh dilakukan. Kemudian hukuman itu ada korbannya, yaitu anak mendapatkan sesuatu yang tidak adil atau tidak mendapatkan keadilan. Dan tentunya yang terakhir di sini hukuman itu murid akan tersakiti. Emut-emut, dulu saya pernah dihukum ini oleh Pak Guru ini, oleh Bu Guru ini, seperti itu. Oke. Itu hukuman. Terus bedanya apa sih kali konsekuensi? Oke. Hukuman dengan konsekuensi tidak sama. Konsekuensi ini contohnya di perbedaannya sesuatu yang harus terjadi. Misalnya dari awal, kalau yang tidak mengerjakan PR nanti menulis sebanyak 5 kali. Nah, itu seperti itu di sini. Sama seperti hukuman membuat anak tidak nyaman. Cuma bedanya kalau hukuman itu dalam jangka waktu yang panjang, kalau konsekuensi dalam jangka waktunya yang lebih pendek. Jadi anak tidak terlalu membekas. Kemudian kalau tadi korbannya ini tidak mendapatkan keadilan, kalau di sini bisa diabaikan. Yang berikutnya, kalau hukuman murid tersakiti, kalau konsekuensi murid dibuat tidak nyaman, izin misalnya, itu di konsekuensi. Kemudian, nah ini sekarang harusnya kita pelan-pelan bisa menerapkan namanya restitusi. Restitusi itu merupakan pilihan. Tadi kenapa sih kamu datang terlambat? Alasannya apa? Kerenan, habis membantu keluarga dan sebagainya. Itu restitusi. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan ganti, menstabilkan di sini. Murid mendapatkan penguatan. Jadi harapannya di sini kita menerapkan yang namanya posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif ini Bapak Ibu tidak bisa dilakukan dalam jangka waktu yang cepat. Jadi kita harus perlahan-lahan.
tidak langsung terlihat dampaknya akan terlihat dalam jangka waktu yang lama. Paling tidak kita berusaha untuk bisa menerapkan disiplin positif dimulai dari diri, dari kelas kita masing-masing yang nantinya akan berimbas ke sekolah kita di SD Negeri 1 Majalengka. Mungkin Ibu Bapak Ibu terkait dengan perbedaan disiplin di sini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi Ibu mengamati pembelajaran Bu Menik Handayani sebagai guru penggerak, luar biasa hebat, betul-betul telah melaksanakan pembelajaran dengan sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingar Sosong Pulodo Ing Madya Mangunkarso Tukuri Handayani, yang sekarang ini memang sedang dimarakkan, yaitu kurikulum merdeka, sudah menerapkan yaitu kaitannya dengan implementasi profil pelajar Pancasila. Semoga Bu Menik bisa melaksanakan tugasnya ini dengan penuh semangat, dengan maksimal. Insya Allah akan menjadikan motivasi bagi diri sendiri dan teman-teman yang lain. Bu Menik yang luar biasa hebat. Semoga Bu Menik sukses selalu, baik sukses untuk dinasnya maupun sukses untuk akhiratnya. Selamat bertugas. Semoga sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.